Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Ani Sofiati. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang FR saya ya teman-teman. Saya sudah melaksanakan tes SKB yaitu pada tanggal 23 September. Nah, hari ini saya akan membahas soal-soal SKB tentang IPA, yaitu tentang gerhana, perubahan energi, perpindahan panas, sinar UV, sinar inframerah, dan sebagainya. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Semoga kalian yang belum tes nanti bisa diberi kemudahan oleh Allah sehingga tes nanti dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman. Yuk ikuti dulu penjelasan dari saya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya teman-teman. Posisi bulan di nomor 2 menunjukkan peristiwa A. Gerhana matahari total, B. Gerhana bulan total, C. Gerhana bulan penumbra, D. Gerhana matahari sebagian. Nah, lihat teman-teman, posisi nomor 2 itu di sini ya. Nah, ini adalah posisi nomor 2, bulannya di sini. Ini adalah gambar gerhana matahari bulan apa gerhana matahari, gerhana matahari atau gerhana bulan teman-teman. Nah, kita lihat posisi ini adalah matahari ya. Ini matahari, ini bumi, dan ini posisi 1, 2, 3, 4. Ini adalah posisi bulan. Ketika posisi matahari, bumi, dan bulan dalam keadaan garis lurus, maka akan terjadi gerhana bulan. Jadi pilihan yang gerhana matahari jelas-jelas salah ya. Tinggal pilihan B dan C. Nah, sekarang kita lihat apakah gerhana bulan total atau gerhana bulan penumbra. Posisi kedua, ini di sini, ini bulan berada di bayangan penumbra, ya. Sedangkan posisi ke-1, yang nomor 1 ini dia tidak berada di bayangan. Jadi posisi nomor 1 ini tidak terjadi gerhana karena cahaya matahari ini langsung bisa mengenai bulan. Maka bulan di posisi 1 tidak terjadi gerhana. Nah, di nomor 2 karena dia berada di bayangan penumbra, maka dia posisinya adalah gerhana bulan penumbra. Sedangkan posisi di nomor 3, ini dia bulan berada di bayangan umbra, maka terjadi gerhana bulan total. Nomor 4 ini sama dengan nomor 2 ya, yaitu gerhana bulan penumbra. Lah, kemudian posisi bulan di mana ketika terjadi gerhana bulan sebagian? Posisinya di sini teman-teman ya. Posisinya seumpama ini bulan. Ini posisinya sebagian ada di bayangan umbra dan sebagian di bayangan penumbra, maka ini akan terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, yang kena garis ini posisi yang atas ini akan terjadi gerhana, sedangkan yang sebagian ini akan kelihatan. Jadi teman-teman, ini jawabnya adalah gerhana bulan penumbra. Nah, betul. Nah, sekarang ini gambar sebelah ini. Posisinya lihat, ini matahari, ini bulan, ini bumi. Kalau posisinya seperti ini, maka yang terjadi adalah gerhana matahari ya teman-teman. Karena ini posisi bulan ada di depannya bumi, sehingga dia bulan itu terkena sinar matahari, dan bagian bumi yang ketutup oleh bayangan bulan, maka di sini akan terjadi gerhana matahari. Ini terjadi pada siang hari ya, posisi bumi siang, maka akan terjadi gerhana matahari. Jadi bedanya tahu ya antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang tengah ketika terjadi gerhana bulan itu yang tengah adalah bumi, sedangkan ketika terjadi gerhana matahari itu yang tengah adalah bulan. Begitu saja ya cara mengingatnya. Soal berikutnya, gambar berikut menunjukkan peristiwa titik-titik. Nah, lihat teman-teman, ini adalah peristiwa gerhana apa? Nah, ini adalah gambar matahari, yang tengah adalah bulan, sedangkan yang paling kanan ini adalah bumi. Seperti yang tadi, berarti ini adalah gerhana matahari. Kita corek dulu yang gerhana bulan. Nah, B dan C sudah jelas salah ya. Nah, tinggal kita lihat gerhana mataharinya ini yang seperti apa. Nah, coba kita lihat. Ini bulan ada di sini. Ini adalah bayangan umbra ya. Yang hitam ini adalah bayangan umbra, yang abu-abu ini bayangan penumbra.
Nah, sedangkan ini bayangan umbra ini jika ditarik garis lurus ketemu di titik ini teman-teman, kemudian akan diteruskan sampai ke bumi. Maka bumi yang bagian sini yang kena cahaya kuning ini akan terjadi gerhana. Tapi gerhananya gerhana apa? Karena ini terjadi ketutup oleh bayangan terusan dari umbra, maka akan terjadi gerhana matahari cincin. Jawabnya adalah A ya teman-teman. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika jarak bumi dan bulan ini berada pada jarak yang paling jauh. Ya, ketika buminya hanya di sini saja dekat, maka terjadi gerhana matahari total. Karena ini sangat jauh sehingga terjadi terusan bayangan umbra, maka ini gerhana matahari cincin. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Nah, ini mohon maaf, ini adalah gerhana matahari total. Kalau yang ini lihat posisi umbranya nggak sampai seperti yang samping ini ya, terusan dari umbra ya, hanya sampai di sini saja. Jadi ketika ditarik garis lurus ini nggak sampai pada suatu titik dan diteruskan tidak, maka ini gerhana matahari total ya. Sedangkan yang ini adalah gerhana matahari cincin. Tahu ya bedanya? Lanjut. Pada sebuah termos, bagian yang berguna mencegah perpindahan panas secara radiasi adalah titik-titik. A. Ruang hampa udara. B. Lapisan bagian terluar. C. Lapisan kaca. D. Penutup termos. Kita lihat. Ini adalah penampang termos ketika dipotong ya. Termos itu gunanya untuk menyimpan air panas ya teman-teman. Ini di dalamnya ini ada lapisan kaca, ini selubung kaca ya. Di sini ada selubung kaca, jadi kayak bagian logam yang dilapisi kaca mengkilat, begitu ya teman-teman. Kemudian di belakangnya ini atau di luarnya ini ada ruang hampa udaranya, ruang hampa udara. Kemudian yang paling luar ini adalah wadah termos. Itu yang kelihatan dari luar itu biasanya terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari logam. Kemudian yang bawah ini adalah bantalan agar selubung kaca tidak bergerak, jadi bisa tetap di situ pada tempatnya. Nah, termos ini fungsinya sebagai isolator panas. Masih ingat apa itu isolator? Isolator adalah benda benda yang tidak menghantarkan panas dengan baik ya. Maka tujuan air panas dimasukkan dalam termos adalah supaya panasnya itu tidak merambat atau tetap panas, tetap menjaga air dalam keadaan panas ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, bagian termos yang mencegah perpindahan panas secara radiasi itu yang mana? Coba kita ingat-ingat dulu tentang perpindahan panas ya teman-teman. Perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama konduksi. Cara mengingatnya adalah konduksi itu perpindahan panas melalui benda padat ya, melalui benda padat. Contohnya seumpama suatu batang besi yang dibakar, ujung yang lain dipanaskan, maka nanti ujung yang satunya akan ikut panas, itu berarti merambat lewat benda padat. Ketika kita menyetrika itu kan bawah setrikanya kan panas ya, ketika kita tempelkan ke baju maka baju akan panas juga, itu berarti merambat melalui benda padat, itu konduksi. Sedangkan yang konveksi itu adalah perambatan panas melalui benda cair atau gas. Jadi bisa lewat benda cair atau benda gas teman-teman. Nah, contohnya apa peristiwa konveksi? Contohnya adalah angin darat, angin laut, itu berarti perpindahan panas melalui gas ya. Terjadinya angin darat dan angin laut itu kan karena perbedaan angin atau udara ya. Ketika di laut panas, di darat lebih dingin, maka nanti udaranya akan bergerak seperti itu, akan berpindah. Itu berarti namanya konveksi. Kemudian yang lewat benda cair contohnya apa? Contohnya saat kita memasak air. Nah, air itu kan ketika dimasak di atas kompor awalnya dingin, lama-lama menjadi panas. Padahal yang panas kan air yang bagian bawah dulu, tapi lama-lama akan naik ke atas, semuanya menjadi panas. Itu berarti termasuk contoh konveksi. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara ya, atau kita sebut sebagai pancaran. Jadi kayak sinar matahari sampai ke bumi itu kan tanpa perantara, tanpa benda padat, tanpa benda cair ataupun gas. Itu berarti contoh radiasi. Atau api unggun, ketika kita berkemah, api unggunnya di tengah lapangan, kita di pinggir lapangan.
radiasi, contoh yang lain adalah api unggun ya teman-teman. Ketika kita berkemah di tengah lapangan ada api unggun, di samping lapangan itu masih terasa hangat atau panas, itu namanya radiasi. Kembali ke termos. Nah, teman-teman, ini selubung kaca atau lapisan kaca ini dibikin mengkilat, teman-teman. Ini ada tujuannya. Supaya apa? Nah, supaya panas dari air panas tadi tidak memancar, atau ketika dia panasnya mau memancar atau memantul, itu kan dia kembali karena ada kaca yang mengkilat, jadi nggak bisa keluar, dia kembali sehingga panasnya tetap utuh. Nah, jadi jawabnya itu adalah lapisan kaca yang menyebabkan tetap panas awet ya, atau mencegah perpindahan panas. Kita bahas lagi ya. Nah, sedangkan ruang hampa ini untuk apa? Ruang hampa udara ini pada termos tujuannya mencegah panas berpindah secara konveksi. Jadi ruang hampa udara ini tujuannya mencegah secara konveksi. Saya tarik garis ya. Karena konveksi yang benda cair atau gas, sedangkan hampa udara ini tidak bisa dilalui panas, tidak bisa merambatkan panas. Jadi tujuannya dikasih ruang hampa udara supaya tidak berpindah secara konveksi. Sedangkan konduksi itu apa? Secara konduksi itu contohnya ini, bagian terluar. Nah, itu ada terbuat dari plastik. Itu tujuannya supaya panas tetap utuh di dalam, tidak berpindah ya. Jadi ini adalah bagian-bagian termos. Sedangkan penutup termos ini juga sama dengan ini ya, konduksi, makanya ditutup. Biasanya tutupnya itu ada kayak styrofoamnya gitu ya. Itu tujuannya adalah mencegah panas keluar. Tapi termos ini juga hanya bertahan hanya beberapa hari saja. Kalau sampai 3 hari, air panas juga akan lama-lama menjadi dingin. Begitu ya teman-teman. Jadi jawabnya adalah lapisan kaca. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, dinamo sepeda, 2 kincir angin, 3 turbin, 4 kipas angin, 5 blender. Pemanfaatan energi gerak yang menghasilkan energi lain adalah, nah, jadi kita lihat di sini pernyataan ini 5, ini kan semuanya menghasilkan gerak ya teman-teman. Nah, ini tapi energi gerak yang menghasilkan energi lain itu yang mana? Coba dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini kan bergerak, ketika sepedanya bergerak, dinamonya berputar. Kemudian dinamo itu bisa dimanfaatkan. Manfaatnya untuk apa? Untuk penerangan atau menghidupkan lampu dari sepeda ya. Jadi ini bisa dari gerak menjadi energi cahaya. Benar ya? Kemudian yang nomor 2, kincir angin. Kincir angin itu kan kincirnya di dalam kincir angin itu kan bergerak, tapi apakah bisa menghasilkan energi lain? Mohon maaf, kincir angin itu biasanya di lapangan-lapangan yang terbuka begitu ya teman-teman. Itu banyak sekali nanti bisa menghasilkan atau bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin, ya kan? Jadi gerak dari kincir angin di sebuah lapangan itu bisa diubah menjadi energi lain, yaitu menjadi listrik. Jadi ini benar ya teman-teman. Oke, kemudian turbin. Turbin itu apa sih? Turbin adalah suatu alat yang dipasang pada sebuah kincir air. Biasanya pada pembangkit listrik tenaga air itu ada turbinnya, sehingga turbin ini bisa mengubah gerak air tadi ya menjadi listrik juga. Jadi turbin ini sebagai pemanfaatan energi gerak menjadi energi lain. Benar ya teman-teman? Oke. Kemudian kipas angin. Kipas angin yang kita punya di rumah kita itu kan bergerak juga ya. Tapi apakah gerakan kipas angin bisa menghasilkan energi lain? Tidak ya teman-teman. Dia hanya bisa menggerakkan angin di sekitar kipas sehingga udara di sekitar kipas menjadi dingin. Tidak bisa diubah ya. Kemudian blender. Blender itu juga energi gerak kan, bergerak kan pisaunya, itu bisa menghancurkan buah sehingga menjadi jus. Tapi apakah gerakan itu bisa menghasilkan energi yang lain? Tidak, dia hanya menghancurkan buah saja menjadi jus. Jadi jawabnya adalah energi gerak yang menghasilkan energi lain. Itu adalah nomor 1, 2, dan 3. Jawabnya adalah B ya teman-teman. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sepeda motor.
2 kincir angin, 3 kereta api, 4 mesin cuci, 5 mobil. Yang mengalami perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, kita lihat satu-satu teman-teman. Nah, energi kimia itu terdapat pada apa sih? Nah, kita tahu ya, energi kimia itu terkandung dalam makanan. Kita kalau makan mengandung karbohidrat, protein, vitamin, itu termasuk kimia, zat kimia ya. Jadi itu dari energi kimia menjadi kita bisa bergerak, berjalan, olahraga, itu bisa kita ubah menjadi energi gerak kalau pada manusia dan hewan. Kemudian energi kimia selain terdapat pada makanan itu pada apa? Yaitu bisa juga terdapat pada bahan bakar ya, bahan bakar fosil seperti bensin, solar, aftur, batu bara, minyak bumi itu mengandung energi kimia teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat dulu yang memanfaatkan energi kimia kemudian nanti bisa berubah menjadi energi gerak yang mana? Coba sepeda motor, ini bahan bakarnya apa? Bensin. Setelah diisi bensin kan motor bisa bergerak ya teman-teman. Jadi ini benar. Oke. Yang kedua kincir angin. Kincir angin kan memang bergerak ya, tapi apakah gerakan itu berasal dari energi kimia? Apakah dari bahan bakar minyak bumi? Tidak ya, kincir angin itu berasal dari angin ya teman-teman. Jadi ini bukan dari energi kimia. Kemudian yang nomor 3, kereta api. Kereta api bahan bakarnya apa sih? Nah, saat ini kereta api ada yang berasal dari diesel ya. Pada zaman dahulu itu pakainya batu bara ya teman-teman. Jadi ini kereta api yang umum, bukan yang listrik ya. Jadi ini kereta api karena dari diesel, itu pakainya solar, bisa diubah menjadi energi gerak sehingga kereta apinya bergerak. Benar ya. Selanjutnya mesin cuci. Nah, mesin cuci kita di rumah itu memang menghasilkan energi gerak, tapi sumber energinya dari mana? Apakah dari bahan bakar? Tidak, mesin cuci dari listrik ya teman-teman. Jadi ini tidak. Kemudian mobil bahan bakarnya apa? Ada yang solar, ada yang bensin. Kemudian bisa menghasilkan gerak juga. Benar. Jadi jawabnya di sini adalah 1, 3, dan 5. D ya. Oke, selanjutnya. Sinar ultraviolet yang baik bagi kesehatan manusia memiliki panjang gelombang titik-titik. Yang A 315 nanometer sampai 400 nanometer, B 700 nanometer sampai 1 mm, C 0,01 nanometer sampai 10 nanometer, yang D 1 cm sampai 10 meter. Kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah gambar dari sinar-sinar atau gelombang di sekitar kita ya teman-teman. Lihat, ini adalah panjang gelombang dari sinar gamma. Ini sinar gamma sampai sini. Sinar gamma ini panjang gelombangnya pendek. Ini kan panjang gelombang pendek, tapi frekuensinya tinggi ya. Nah, sedangkan yang gelombang ini radio, ini panjang gelombangnya panjang ya. Panjang gelombangnya panjang atau tinggi, tapi frekuensinya rendah karena itu kan saling berkebalikan. Nah, kita lihat ultraviolet ada di mana? Sinar ultraviolet itu yang ini ya teman-teman, UV ya. UV itu panjangnya ini dari 10 nanometer, ini ya, dari sini sampai ini. Sampai ini garis ini berarti ini kan yang kecil ini kan sinar cahaya tampak. Ini sampai 400 nanometer ya. Jadi dari 10 nanometer sampai 400 meter. Nah, sinar UV itu macam-macam, ada sinar UVA, UVB seperti itu ya. Nah, ini yang baik bagi kesehatan teman-teman itu adalah yang A, yang panjang gelombangnya 315 nanometer sampai 400 nanometer. Sedangkan yang B ini sinar apa? 700 nanometer sampai 1 mm. Nah, kita lihat di sini teman-teman. 700 berarti ini ya, dari awal ini berarti ini sinar inframerah, ini sampai 1 mm, ini inframerah. Kemudian 0,01 nanometer sampai 10 nanometer. Nah, ini di sini sudah ada ya, berarti sinar X. Ini yang C adalah sinar X, ada di sini. Nah, kemudian yang D 1 cm sampai 10 meter. Ini
Yang D 1 cm sampai 10 meter berarti adalah gelombang radio ya teman-teman. Jadi sinar ultraviolet yang paling baik bagi kesehatan adalah yang 315 nanometer sampai 400 nanometer. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang nomor 1, mengaktifkan molekul-molekul air yang ada di dalam tubuh. 2, sistem sensor. 3, kamera tembus pandang. 4, remote TV. 5, alat pemanggang. 6, pengiriman data. Manfaat sinar inframerah atau infrared yang berhubungan dengan komunikasi, ya. Semua ini teman-teman dari 1 sampai 6 adalah manfaat sinar inframerah. Tapi pertanyaannya adalah yang berhubungan dengan komunikasi, ya, yang komunikasi. Yang pertama, mengaktifkan molekul-molekul air di dalam tubuh. Ini apakah sebagai komunikasi? Tidak. Ini adalah sinar inframerah pada kesehatan, ya, untuk kesehatan. Maaf, tulisannya jelek. Ya, ini bagi kesehatan ya, teman-teman. Sistem sensor. Nah, kayak di berita-berita kadang kan ada yang ditutupi, yang disensor, soalnya ada pembunuhannya gambarnya masih maka disensor. Itu adalah menggunakan inframerah. Benar ya untuk komunikasi. Kemudian kamera tembus pandang. Kamera tembus pandang ini juga termasuk komunikasi. Remote TV. Nah, kita sambil tiduran rebahan, TV-nya ada di meja, diganti channelnya, itu bisa menggunakan remote. Ini juga untuk komunikasi. Alat pemanggang. Nah, alat pemanggang apakah untuk komunikasi? Tidak. Alat pemanggang ini berarti untuk dapur ya, sebagai alat memasak, bukan komunikasi. Kemudian pengiriman data. Kadang-kadang kita ngirim data lewat infrared kan bisa ya, dari HP satu ke HP yang lain, itu juga termasuk untuk komunikasi. Jadi jawaban adalah 2, 3, 4, 6, yaitu D. Begitu ya teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman video saya hari ini. Silahkan kalian subscribe ya, like, kemudian silahkan komen. Saya doakan semoga teman-teman yang nonton video saya bisa berhasil, bisa mendapatkan nilai SKB yang tertinggi, dan semoga akumulasi dari SKD dan SKB juga mendapat nilai yang tertinggi sehingga tahun ini bisa diterima menjadi PNS ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.